Shalom adik-adik kakak, hari ini kita akan mengikuti ibadah online kita. Walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami mengucapkan kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberkati kami hingga kami bisa merasakan udara sejuk di pagi hari. Tuhan, kini saatnya kami mau memulai acara ibadah kami. Engkau berkatilah acara ibadah kami ini agar kami bisa menjalankan acara ibadah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Hanya kepadamu lah kami berharap dan meminta. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Kini saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Untuk itu mari semuanya adik-adik kakak bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Dengan membuat gerakannya kita semangat ya. Masih dengan semangatnya, kita akan menyanyikan lagu Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus. Masih semangat kan adik-adik? Kita masih memuji nama Tuhan dengan sikap yang berdiri juga dan lebih semangat tentunya. Kita akan menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Sambil bertepuk tangan ya. Bukannya
bisa duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus dengan sikap berdoa setengah suara. Kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini kasih setiamu masih memberikan kepada kami. Tuhan, kami baru saja memuji nama-Mu. Kini saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berkatilah kakak yang akan membawakan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami siap mendengarkannya dengan baik, agar kami bisa menjadikannya pedoman dalam hidup kami. Tuhan, hanya kepadamu lah kami berharap dan meminta. Kabulkanlah doa kami. Terima kasih Yesus. Shalom adik-adik. Tentunya adik-adik hari ini bersuka cita kan? Kenapa? Karena hari ini hari Minggu ya. Yang biasanya kita pergi ke gereja, ibadah sama-sama di gereja adik-adik ya. Tapi walaupun kita hari ini ibadah di rumah ya adik-adik, itu tidak mengurangi sukacita kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu bersama kita adik-adik. Seperti saat ini, adik-adik ya beribadah ya di depan TV ataupun di depan handphonenya ya. Tapi adik-adik tetap sukacita. Nah, hari ini kakak mau bawakan firman Tuhan. Judulnya yaitu hidupku milik Tuhan. Itulah tema kita ya adik-adik ya. Hidupku milik Tuhan. Nah, sebelum kakak mau cerita tentang hidupku milik Tuhan ini, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa itu artinya hidupku milik Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Apa artinya hidupku milik Tuhan? Ayo. Nah, mungkin adik-adik belum tahu ya. Nah, kalau gitu kita buka dulu Alkitab kita. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Buka Alkitabnya Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya adik ya. Ikuti Kak Erni ya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, nah inilah firman Tuhan yang kita baca hari ini adik-adik dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Nah, adik-adik dari kitab Roma ini ya, di sini tadi dikatakan di ayat pertama tadi bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Seperti tema kita adik-adik ya. Apa tadi tema kita adik-adik? Ayo siapa tahu? Hidupku milik Tuhan ya. Seperti tema kita ya, hidupku milik Tuhan. Berarti kita harus betul-betul mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya adik-adik mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Nah, contohnya nih, kalau adik-adik biasanya suka nih cap kotor ya, apa-apa sedikit langsung cap kotor. Nanti sedikit langsung cap kotor. Nah, itu namanya tidak mempersembahkan hidup lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah berbicara kotor ya. Itulah contohnya adik-adik ya. Nah, jadi di sini kakak mau tanya juga, mengapa hidup kita ini milik Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, coba jawab Kak Erni ya. Mengapa hidup kita ini milik Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Nanti Kak Erni kasih satu permen tangke. Ayo. Nah, kakak mau beritahu adik-adik ya. Kenapa hidup kita ini milik Tuhan? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita ya adik-adik ya. Nah, kamu harus tahu adik-adik ya, bahwa dosalah yang berkuasa atas diri kita, sehingga dosa membawa kita kepada api neraka ya. Sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa ya memakan buah larangan, nah di situ manusia sudah dikuasai oleh dosa adik-adik ya. Makanya di dalam diri kita ini ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kalau kita tadi baca firman Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup, maka dosa itu jangan berkuasa lagi ya. Kalau biasa kita suka misalnya mengejek orang, jangan berkuasa lagi. Ejekan itu ya, itu dosa ya adik-adik ya. Nah, jadi di sini adik-adik ya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ya, Dia tidak ingin kita mati ya. Kan tadi dosa membawa kita kepada kematian ya adik-adik ya, itu kepada api neraka. Tapi Tuhan Yesus tidak ingin kita masuk api neraka. Makanya Dia turun dari surga, turun dia dari manusia. Nah, jadi manusia Dia, dan Dia menebus dosa kita di atas kayu salib ya adik-adik ya. Bayangkan Tuhan Sang Pencipta, Allah yang menciptakan langit bumi ini ya, turun menjadi manusia ya, dan naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa kita ya adik-adik ya. Nah, karena Tuhan sudah menebus kita adik-adik, maka kita ini adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya maka kita milik Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah tebus kita dari dosa. Nah, jadi oleh sebab itu adik-adik ya, kita harus mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan adik-adik ya. Jadi jangan lagi kita dikuasai oleh dosa ya. Kalau suka kita sambil mengejek orang ya, mengata-ngatai orang, misalnya ada orang kaki agak pincang, pincang, jangan lagi ya. Atau kalau misalnya kita lihat umpamanya maaf cakap orang gila di jalan, jangan kita ketawa, hahaha orang gila, jangan jadi ya. Kenapa? Karena itu tidak dikenan oleh Tuhan. Karena mengejek orang itu sama dengan dosa ya adik-adik ya. Nah, jadi di sini adik-adik, kakak mau tanya lagi kepada adik-adik, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa hidup kita ini milik Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, coba dikasih contoh. Nah, jadi caranya kita menunjukkan hidup kita bahwa kita ini milik Tuhan adik-adik ya. Kalau biasanya, kalau kamu di sekolah itu banyak teman-teman suka bohong ya kan? Bohong apa saja, pokoknya bapak sedikit suka bohong. Nah, kita sebagai milik Tuhan jangan berbohong, karena bohong itu dosa. Kan sudah dibilang tadi jangan lagi dikuasai dosa. Nah, kalau ada teman-teman kita suka memarahi orang tuanya atau suka melawan orang tuanya, nah
itu juga sama dengan dosa. Yang tidak menghormati orang tua. Kan sudah ada di hukum Taurat itu ya kan. Perintah kelima, hormati ayah ibumu. Jadi siapa yang melawan mama bapaknya itu dosa. Jadi kalau kita milik Tuhan, jangan lagi melawan orang tua ya. Dan juga kita jangan suka lagi menghina orang lain, mengejek orang lain ya, atau mengata-ngatai orang lain ya dia ya. Nah, jadi itulah tandanya bahwa kita ini milik Tuhan. Nah, sesuai dengan firman ini tadi juga adik-adik, di sini dikatakan tadi di ayat 2 ya, ayat 2b, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, jadi dia ini juga dia mengingatkan kita supaya kita bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan ya. Sama kayak bapak kita, kalau kita buat baik kan senang dia kan, dia akan senyum lihat kita. Cuma kalau kita buat jahat, apa katanya? Aduh anakku ini sedih dia kan. Nah gitu juga Tuhan deh ya. Kalau kita ya berbuat yang baik ya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan tersenyum ya. Maka Tuhan akan berikan kamu kepintaran ya, diberikannya kamu kesehatan, diberikannya sukacita, diberkatinya orang tua kita. Senang nggak kalau diberkati Tuhan? Nah, kalau mau Tuhan itu memberkati hidup adik-adik, maka selalu berbuat yang baik. Memang adik-adik berbuat baik itu banyak tantangannya, ya kan? Misalnya kita diajak teman nih, Badu, ayo kita sana yuk, kita curi di sana ada pohon mangga itu buahnya lebat sekali. Kita bilang, enggak lah, mencuri itu dosa, kan gitu adik-adik. Terus teman kamu bilang, sok suci kali pun kau, mana pun lagi ada orang suci zaman sekarang. Nah, adik-adik jangan tergoda ya. Walaupun kita ditantang seperti itu, kita tetap pada pendirian kita bahwa kita mau mengikut Tuhan ya, tidak berbuat dosa. Walaupun dia bilang sok suci, nggak apa-apa. Ataupun misalnya bilangnya, memangnya kau pendeta, memangnya kau ustadz, nabi, entah apapun dibilangnya, jangan mau berubah pendirian kita. Hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tadi sudah mengatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Nah, jadi sebagai kita milik Tuhan, ya, kita harus rajin baca firman Tuhan supaya kita tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, ya. Seperti yang tadi menghormati orang tua, itu kan ada di Alkitab kan, di Keluaran 20, ya kan? Itu di hukum yang kelima, ya kan, hormati ayah ibumu. Nah, jadi kalau kamu baca firman Tuhan, kamu tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus rajin memuji Tuhan. Ya, setiap hari adik nyanyikan 1 atau 2 lagu kepada Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Nah, itu salah satu lagunya adik-adik. Jadi rajin menyembah Tuhan dengan memakai 1 atau 2 buah lagu pujian, ya. Nah, yang ketiga, adik-adik harus rajin berdoa. Tahu nggak adik-adik pada saat berdoa? Pada saat berdoa itu, adik-adik berbicara langsung dengan Tuhan. Senang nggak berbicara langsung dengan Tuhan? Ya, dengan Presiden Jokowi aja kita senang, apalagi dengan Tuhan, ya. Nah, adik-adik rajin berdoa, sampaikan keinginanmu kepadanya, maka Tuhan akan mengabulkan semua apa yang kamu minta,
Asalkan yang kamu minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sesuai tema hidup kami ini adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati semua kami Tuhan, terkhusus adik-adik kami KKR Tuhan. Biarlah Kau berkati kehidupan mereka dari sejak masa muda mereka, dari sejak masa kecil mereka Tuhan. Supaya mereka ini betul-betul Tuhan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tetap memuji-muliakan nama Bapa pada hari ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sambil bertepuk tangan. Baru saja kami mendengarkan firman-Mu, dan tadi juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati persembahan yang telah terkumpul untuk bisa berguna bagi gereja-Mu. Tuhan, kami juga melanjutkan acara ibadah kami selanjutnya. Engkau berkati lagi hingga akhirnya nanti Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berserah dan meminta. Terima kasih Yesus. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Kami Semua. Sambil bertepuk tangan. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita berdoa lagi bersama-sama dulu ya Dek ya. Kita berdoa kepada Tuhan ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa yang maha baik, Tuhan yang maha baik. Terima kasih Bapa karena ibadah online KKR kami pada hari ini sudah selesai kami lakukan Bapa. Kami mau tetap memuji, memuliakan nama Bapa Tuhan di dalam rumah kami masing-masing, meninggikan nama Bapa Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya ibadah kami hari ini
boleh menyenangkan hati Bapa, dan boleh kiranya bisa menjadi dupa yang wangi di hadapan Bapa, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah anak-anak KKR kami, berikan mereka kesehatan, kecerdasan, kepintaran, ajar mereka selalu Tuhan untuk tetap mengingat firman-Mu. Dan juga kepada orang tua Tuhan daripada adik-adik kami, juga berkati Tuhan orang tua kami, orang tua anak-anak kami ini, beri kesehatan banyak umur, dan juga berikan rezeki yang melimpah di tengah-tengah mereka, dan berikan mereka hikmat untuk bisa mendidik anak-anaknya dengan baik Bapa, sesuai dengan kehendak Bapa. Juga kami guru KKR juga berkati kami semua Tuhan, dan juga perangkat-perangkat ibadah pada hari ini Bapa, pemusik, membawa firman, dan juga Tuhan membawa pujian, biarlah kiranya Bapa berkati kami semua guru-guru KKR juga Tuhan. Berkati, berikan juga kami kesehatan juga orang tua kami Tuhan. Tetap berkati Tuhan juga, beri kesehatan panjang umur dan berikan rezeki yang melimpah ke tengah mereka. Bapa Surgawi, begitu juga Tuhan, tak lupa kami berdoa Tuhan, buat Tuhan suasana corona yang sekarang Tuhan masih merajalela. Tuhan kami berdoa Tuhan kepadamu, supaya COVID-19 ini Bapa, biarlah kiranya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, lalukanlah dari tengah-tengah muka bumi ini Bapa. Usirlah corona ini Bapa dari muka bumi ini, sehingga tidak lagi Tuhan berkuasa atas hidup kami, tidak lagi berkuasa atas tanah yang kami pijak Bapa. Sebab Engkau Tuhan menjadikan semua langit bumi ini Bapa di dalam kekudusan-Mu. Maka sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, dosa seluruh bangsa Tuhan, baik dosa perkataan, pikiran, perbuatan, tingkah laku dari seluruh bangsa. Ampuni kami. Dan juga Tuhan, mungkin segala dosa kutukan kami dan juga segala dosa keturunan kami, ampuni kami Bapa, sehingga Tuhan doa kami layak sampai ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan yang Maha Mulia. Kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna ini Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, kemarin, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima sudah selesai, dan kita sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Shalom.